Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan para habaib, wabil khusus Al-Habib Idrus bin Ali Baharun, Habib Miqdad bin Qasim Baharun, Al-Habib Ali bin Hasan Baharun, serta habaib yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada mereka, dan para ulama yang kami muliakan, serta para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik yang datang dari kota Sumeneb ataupun yang datang dari luar kota, utamanya juga rombongan dari Cirebon, juga ada rombongan dari Seragen serta dari kota-kota yang lain. Alhamdulillah, mungkin satu kata yang pantas kita ucapkan pada malam sekarang ini, di mana kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam suatu majelis yang kita menghadirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Nabi Isa ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkan makanan dari langit, kemudian dia mengatakan, akan aku jadikan hari diturunkan makanan itu sebagai hari lebaran, hari kami berbahagia, hari kami bersenang-senang dengan turunnya makanan itu untuk umat yang terdahulu dan yang akan datang. Maka pastinya kita lebih pantas untuk berbahagia, kita lebih pantas untuk bersenang-senang dengan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika Abu Lahab yang sudah pasti nerakanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diringankan siksaannya setiap hari Senin karena kegembiraan serta kebahagiaannya dengan menyambut lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bagaimana kegembiraan dan kebahagiaan yang lahir dari hati yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pohon korma yang dia selalu berharap untuk bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal tersebut menyebabkan dia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tumbuhan di dalam surga, untuk bisa memberi makan kepada penghuni surga dan untuk bisa selalu berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana jika yang merasa dan ingin selalu dekat kepada Rasulullah adalah kita sebagai umatnya? Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya sebagai ketua yayasan dan juga atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran para habaib, para kiai, para asatidz, para hadirin semuanya di dalam majelis ini. Semoga langkah kita semuanya adalah menunjukkan cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hal itu bisa menyebabkan kita berkumpul bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas usaha serta kerja keras para panitia di dalam menyelenggarakan acara ini, meskipun yang pasti masih banyak kekurangan baik tempat ataupun suguhan dan segalanya. Kami atas nama panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini, kami pun mengucapkan syukran katsiran, jazakumullah khairan katsiran. Ayyuhal hadirun, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak akan berpanjang lebar di saat sekarang ini. Setelah ini acara yaitu Hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh Al-Habib Miqdad bin Qasim Baharun dari Cirebon.
Dan untuk menutup acara kita ini dan menambah keberkahan di dalam acara ini, nantinya kita tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Al-Habib Idrus bin Ali Baharun dari Lumajang. Untuk selanjutnya acara ini berlangsung tanpa kami mimpin. Nah, seterusnya kami serahkan kepada Al-Habib Mikdad bin Gasir Baharun. Hadza ma aqulu lakum wa la'aqumikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara al-akwan bi tal'atil hashimiyah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Abil Qasim Sayyidina Muhammad Sayyidil anam wa khairul bashari sajiyah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, para habaib, para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz, para sepuh serta tokoh masyarakat yang kami hormati, para bapak ibu hadirin kaum muslim muslimat, hadani Allah wa iyyakum ila siratim mustaqim. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam yang bahagia ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang barakah, dalam satu acara yang mulia, yaitu memperingati Maulid Nabi besar Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan haul Al-Habib Mustafa bin Ahmad Baharun yang ke-8. Malam yang bahagia ini Allah anugerahkan kepada kita nikmat yang sangat besar. Kita dipertemukan dengan saudara-saudara kita, baik yang dari Sumeneb, kampung kelahiran saya, dan alhamdulillah inilah rumah tempat saya dilahirkan. Dan di sini pula saya dibesarkan. Tapi kudrat Allah menggiring saya ke Jawa Barat dan meneruskan apa yang diwasiatkan oleh para guru untuk disampaikan kepada umat dan jamaah. Alhamdulillah, malam hari ini kurang lebih 500 jamaah dari Majalengka dan Cirebon datang untuk bersilaturahim dan ta'aruf dengan saudara-saudara di Sumeneb ini. Jamaah yang tergabung dalam satu majelis
yaitu Majelis Al-Kisah, yang diambil dari nama Ahlul Kisah, yang mana Ahlul Kisah adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima satu ayat dari Al-Quran, yaitu ayat innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Lalu Nabi panggil Siti Fatimah, putri kesayangan Nabi Muhammad. Lalu Nabi panggil Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantu sayangan Nabi. Dan Nabi panggil cucu Nabi tercinta Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Ketika 5 orang ini berkumpul, Siti Fatimah di sebelah kanan Nabi, Sayyidina Ali di sebelah kiri Nabi, Sayyidina Hasan di pangkuan Nabi sebelah kanan, dan Sayyidina Husain di pangkuan Nabi sebelah kiri. Lalu Nabi ambil sehelai kain yang disebut kisah dan dikerudungkan kepada mereka berlima. Lalu Nabi bersabda, Allahumma haula ahlu bait, Allahumma haula ahlu baiti. Ya Allah, mereka ini adalah keluargaku. Mereka yang terkumpul di bawah kerudung kisah disebut Ahlul Kisah. Mereka lah Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, lewat jalur keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lewat jalur ahlu baiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita rakyat Indonesia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat jalur Ahlul Bait, bangsa Indonesia mengenal Nabi Muhammad, mengenal Al-Quran, mengenal Islam, mengenal halal dan haram, mengenal sorga dan neraka. Jujur, diakui atau tidak, sejarah mencatat bahwa yang mengislamkan Indonesia, yang menyebarkan Islam di bumi Nusantara adalah pedagang-pedagang Gujarat. Siapa sebetulnya pedagang yang dari Gujarat? Mereka adalah keturunan Ammul Faqih Al-Muqaddam, keturunan Al-Habib Alwi, paman dari Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yang dikenal dengan sebutan Sunan. Di Jawa Timur ada, di Jawa Tengah ada, di Jawa Barat juga ada, alhamdulillah. Dan kami bersama jamaah sebanyak 8 bis
berangkat dari Majalengka, Cirebon, ziarah di Tegal di Maqamil Haddad, di Pekalongan di Maqamil Attas, di Gresik di Habib Abu Bakar As-Segaf, di Surabaya Sunan Ampel dan Habib Syekh bin Ahmad Bafagih Batu Putih. Lanjut ke Malang, Habib Abdul Qadir Belfaqih. Kembali ke Pasuruan, Habib Ja'far bin Syaikhan As-Segaf. Dilanjutkan ke Bangil, Al-Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan ayah saya Al-Habib Qasim bin Ahmad Baharun, saudara kandung yang kita hauli pada malam hari ini, yaitu Habib Mustafa bin Ahmad Baharun. Dari sana, dari Bangil kita lanjut ke Bangkalan, dilanjutkan kemudian di Said Yusuf Al-Hasni di Telangor. Cuman sayang tidak ketemu dengan Sahibul Bait. Jamaah nanyakan, cucunya mana Said Yusuf ini? Sebab sudah diinformasikan kita akan ketemu dengan cucu Said Yusuf, ternyata menghilang. Tapi alhamdulillah malam ini hadir. Nanti salaman semua, nanti yang dari Majalengka Cirebon. Siapkan ini. Berangkat dari Majalengka Cirebon hari Ahad, Minggu. Dan hari ini malam Kamis masih ada di Sumeneb. Perjalanan yang luar biasa. Sampai suara tinggal sedikit. Dari malam Minggu tidurnya di mobil. Ya. Mungkin ada dalam hati mengatakan, kalau saya walafu, ya, 4 hari 4 malam tidur di mobil. Alhamdulillah, Allah yahfad. Ya. Mungkin, tapi inilah yang diajarkan oleh salaf. Inilah yang diajarkan oleh para datuk kita. Makanya Al-Habib mengatakan, Khalilayya, hal min mus'idin minkuma ala suluki sabilin darisin wa khafiyati. Orang Arab ketika menulis syair biasanya disampaikan seolah-olah di depan beliau ada 2 teman yang akrab. Khalil, Khalilayya, wahai 2 temanku, sebagai orang yang dekat denganku. Hal min mus'idin minkuma, apakah ada yang siap dari kalian? Ala suluki sabilin darisin, yang sanggup untuk menelusuri jalan yang sudah hampir punah, yang sudah ditinggal, bahkan sudah tidak kenal. Wa khafiyati, samar, hampir hilang. Apakah ada yang siap? Ta'akhara anhal aktsarun wa ta'akhara anhal aktsaruna wa a'radu. Kebanyakan mereka sudah mundur. Mereka sudah nolak. Apa? Walafu. Ya. Alasan, macam-macam alasan dikemukakan. Lima alimu fi qat'iha min masyaqqati. Karena mereka tahu untuk menempuh jalan tersebut banyak kesulitan yang harus dihadapi. Harus meninggalkan rumah, harus meninggalkan keluarga, harus meninggalkan kerjaan, harus meninggalkan segala macam untuk
menempuh jalan menggapai kebahagiaan yang abadi. Maka Habib Ali Al-Habsyi beliau katakan, walanal busyra bi sa'din mustamirin ghairi yanfat. Lanal busyra, alhamdulillah umat Islam khususnya yang ada di Indonesia, lanal busyra, kita dapat satu kegembiraan yang luar biasa, mustamir, yang akan berlanjut, berkesinambungan terus sampai di akhirat. Ghairi yanfat, tidak bakal habis dan tidak bakal hilang selama-lamanya. Haitsu utina ata'an jama'al fakhral mu'abbad. Ketika Allah menganugerahkan kepada kita satu kemuliaan yang abadi, satu kemuliaan yang meliputi, mencakup kemuliaan al-mu'abbad selama-lamanya. Apa kemuliaan di sini? Yaitu dijadikannya kita min ummati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Inilah kemuliaan yang abadi. Nabi Musa, Nabi Bani Israel, Nabi Rasul Ulul Azmi, beliau pernah doa minta kepada Allah, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Gusti, ya Allah, jadikan hamba Musa yang kau angkat menjadi nabi, menjadi rasul, salah satu dari ulul azmi, jadikan dari salah satu anggota umat Muhammad. Cukup Gusti, sekalipun tidak jadi nabi, rasul atau ulul azmi. Kita alhamdulillah tidak pernah doa, tidak pernah minta kepada Allah. Begitu dilahirkan ke dunia, kita min ummati Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Diajarkan oleh para ulama, para guru, yang mana pelajaran ini nyambung dari guru ke guru, dari guru ke guru, bahkan an abin an jaddin. Kita berterima kasih kepada saudara saya Abdul Mu'in Dudung yang masih mempertahankan apa yang diajarkan oleh ayah beliau, Habib Mustafa Baharun. Habib Mustafa mengajarkan kepada Dudung, ya, bagaimana mempertahankan agama, bagaimana mempertahankan akidah, bagaimana mempertahankan Islam yang diwarisi dari guru beliau, yaitu Al-Jad Ahmad bin Muhammad Bakhabazi. Datuk Al-Jad Ahmad bin Muhammad Bakhabazi, beliau belajar agama, belajar Islam, belajar akidah, belajar segalanya dari Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih. Alhamdulillah, almarhum Habib Mustafa dan Habib Hasan bin Ahmad Baharun dan Al-Walid Habib Qasim bin Ahmad Baharun, hampir kesemuanya adalah murid Al-Jad Ahmad bin Muhammad Bakhabazi. Dan beliau Al-Jad Ahmad muridnya Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih. Al-Habib Alwi bin Abu Bakar bin Fiqih muridnya siapa? Beliau belajar agama, belajar Al-Quran, belajar tajwid, belajar fikih, bagaimana menyembah Allah, bagaimana memuliakan Nabi, bagaimana membentengi akidah. Beliau belajar dari muhaddis Hadramut Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Itulah gurunya Habib Ali bin Abu Bakar bin Fiqih. Boleh ditampilkan?
Alhamdulillah, ini guru saya, Abu Syekh Muhammad bin Ambi Al-Maliki yang di Makkah. Sebelahnya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sakaf. Sebelahnya Al-Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad. Sebelahnya Al-Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi. Sebelahnya Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, mertua Habib Zain bin Sumit dan mertua Habib Umar bin Hafid. Beliau-beliau rijal yang kita ketemu, dan alhamdulillah Qurannya sama dengan Quran kita, akidahnya sama dengan akidah kita, sholatnya sama dengan sholat kita. Yang kita pelajari dari guru-guru kita yang di kampung, alhamdulillah sama. Fikihnya sama, kitab-kitabnya sama. Beliau-beliau berguru kepada Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith. Ini keempatnya adalah guru dari guru kami. Abu Syekh Muhammad bin Ambi Al-Maliki mengakui bahwa Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, Habib Abu Bakar Attas Al-Habsyi, dan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad adalah guru beliau. Saya pernah hadir majelis di Jeddah, di tempat orang Al-Basundua di Jeddah. Ikut dengan beliau Abu Syekh Al-Maliki. Kebetulan di majelis begini duduk Habib Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Abu Bakar Attas, Habib Ahmad Mashhur bin Taha Al-Haddad, dan Habib Muhammad Al-Haddad. 4 rijal ulama, ilmunya sebesar-besar gunung. Semua 4-empatnya duduk nunduk. Syuf, akhlak, tawadu, ilmu setinggi langit, tapi akhlaknya Masya Allah. Ketika guru kami datang, duduk menghadap beliau-beliau, dan beliau nunduk juga. Subhanallah. Al-Habib Umar bin Ahmad bin Smith, beliau berguru kepada Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, wal Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Sakaf, abahnya Habib Abdul Qadir. Kemudian dari Habib Ali bin Abdullah bin Syahab dan Habib Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar. Kakeknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau dari guru-gurunya sampai kepada Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi yang warna biru. Inilah guru Habib Ali bin Abu Bakar bin Fiqih Sunnah. Beliau belajar di Ribat. Ya. Subhanallah. Nyambung ke atas. Alhamdulillah. Terus sampai kepada Habib Umar bin Ahmad bin Smith, sampai kepada Qutbud Dakwah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Sahibur Ratib. Nyambung Habib Abdullah Al-Haddad dari gurunya yaitu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Qutub, murid Qutub, wali guru Qutub, dan sampai ke atas aulia. Anda harus bangga mempunyai silsilah akidah yang melewati jalur-jalur keluarga Nabi, melewati jalur-jalur aulia aqtab, tidak didapatkan dalam firqah-firqah yang lain. Hanya ada di kelompok An-Najiyah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bisa kita lihat ya, coba ke atas lagi. Di atas Habib. Al-Faqih Al-Muqaddam.
Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Beliau yang menyatukan dua jalur. Jalur Ahlul Bait. Ya, kenapa saya bilang jalur Ahlul Bait? Coba lihat. Dari Al-Faqih Al-Muqaddam semuanya Ahlul Bait. Imam Muhammad bin Ali dan Imam Alwi Amal Fiqih. Ya. Terus lewat ayah, dari ayah Imam Ali Khalid Qassam, dari ayah Imam Ali bin Muhammad bin Ali, dari ayahnya Muhammad bin Ali bin Abdul bin Ubaidillah, dari ayahnya Imam Ali, terus sampai Imam Ahmad Al-Muhajir, terus sampai kepada Imam Husain dan Imam Ali bin Abi Thalib dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap satu orang dididik langsung oleh ayahnya, diajarkan Al-Quran, diajarkan sholat, diajarkan wudhu, diajarkan segala macam yang berkaitan dengan agama, diajarkan sehingga ketika Sahib Masyra'ur Rawi meriwayatkan manaqib beliau-beliau, setiap satu orang dikatakan Imam Ali bin Abi Thalib punya putra siapa? Imam Husain. Imam Husain ta'addaba diadabi abihi. Ta'addab, beliau meniru apa yang dilakukan oleh ayahnya. Imam Husain punya putra Imam Ali Zainal Abidin. Dibilang Zainal Abidin As-Sajjad. Apa yang dilakukan oleh ayahnya Imam Husain ditiru. Imam Ali Zainal Abidin punya putra Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir melihat apa yang dilakukan oleh ayahnya dan ditiru dan diterapkan, nyambung terus sampai kepada Al-Faqih Al-Muqaddam. Nah, Al-Faqih Al-Muqaddam mewariskan agama yang diriwayatkan dari jalur Ahlul Bait dan dari jalur kelompok Sufi tasawuf. Digabung, ya, beliau belajar dari kakek nenek moyang beliau dan dari masyayikh Sufiyah, digabung oleh Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Makanya disebut Al-Faqih Al-Muqaddam. Punya putra Syekh Alwi Al-Faqih Alwi Ibn Al-Faqih. Wali Kutub punya putra Wali Kutub lagi. Subhanallah. Suatu hari Syekh Alwi bin Faqih Muqaddam masih kecil. Oleh Imam Al-Faqih Muqaddam suruh nyari pakan buat kambing, suruh cari daun. Wahai Alwi, itu kambing kasih makan, carikan daun. Beliau berangkat. Tidak lama datang lagi. Mana pakan kambingnya? Tidak ada, Abah. Kenapa tidak ada? Saya tidak bisa motongnya. Kenapa tidak bisa motong? Kan tinggal dipotong aja. Bagaimana saya akan memotong daun-daun yang saya dengar lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Jadi kembali tidak jadi ambil pakan. Iya, pakan kambing tidak jadi. Kenapa? Karena beliau mendengar al-asjar wal-ahjar semua berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pohon batu bilang, inilah putraku Alwi, kata Al-Faqih Al-Muqaddam. Dan bahkan beliau Al-Faqih Al-Muqaddam pernah mengatakan, ini putraku Alwi. Dia bisa tahu, bisa melihat dia. Si fulan hada sa'idun am syaqi. Si fulan hada min ahlil jannah atau min ahlin nar. Abahnya Al-Faqih Al-Muqaddam pernah nanyakan kepada putranya Alwi, Abah ini termasuk orang yang selamat di sorga atau di neraka? Putranya jawab, minas syuhada. Abah tergolong orang-orang yang bahagia di sorga. Dari mana kamu tahu?
tertulis di kepala apa? Minas Su'ada. Ya. Terus dari Al-Fadil Muqaddam kepada putranya Habib Alwi, kepada putra-putranya Abdullah bin Alwi, ya, sampai digabung lagi oleh Syekh Muhammad bin Ali Maulad Dawileh, wali kutub sahib karamat. A'maluhu qalbiyah, dibilang. Punya putra Syekh Abdul Rahman As-Sekaf, kutub lagi. Jadi kutub. La ilaha illallah. Inilah jalur agama yang sampai kepada kita lewat jalur ini. Atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Apakah mata rantai emas yang Allah berikan kepada kita akan kita tukar? Apa kita akan tinggalkan ini? Beliau-beliau sudah berikan kepada kita, sudah ajarkan, sudah wasiatkan. Ini loh, ya. Agama yang harus dipelajari ini, ibadah yang harus dilakukan ini, kitab-kitab yang harus dibaca ini, dan yang tidak boleh dibaca ini. Beliau sudah tegaskan semua. Hanya sayang kitanya tidak mau menggali. Betul, ya. Kalau tadi dikatakan ta'akhara anhal aktsaruna wa a'radu. Banyak orang sudah berpaling dari ini. Mereka tinggalkan. Kenapa? Sepertinya ada sesuatu yang baru. Nah, ini yang lebih. Subhanallah. Kemana kita punya mata? Di mana kita punya hati? Kita akan tukar, kita akan gantikan. Mata rantai emas as-silsilatul dhahabiyah. Setiap mata rantai emas wali kutub, dari mulai Imam Ali bin Abi Thalib sampai kepada Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sekaf dan yang ada di Tabaqah, di angkatan beliau, aulia semua. Disebut dalam manaqib beliau semua. Ya. Dari mulai Imam Muhammad Al-Baqir, ke atasnya sudah jelas, ya, tidak perlu dikomentari. Ya. Dari Imam Muhammad Al-Baqir, rawa an jaddihi. Beliau Imam Muhammad Al-Baqir belajar agama dari siapa? Dari kakeknya Imam Husain dan Imam Hasan. Dan beliau meriwayatkan hadis dari siapa? Imam Muhammad Al-Baqir meriwayatkan hadis dari istri Nabi Ummi Salamah dan Aisyah Ridha. Aina antum? Imam Muhammad Al-Baqir sami al-hadis, rawal hadis, meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Imam Hasan, Imam Husain, Siti Aisyah dan Ummi Salamah. Hada ini ditulis, ya, di dalam manaqib Ahlu Baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Juga meriwayatkan dari sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Abbas, juga gurunya Imam Muhammad Al-Baqir,